حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian Masjid Al-Farah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan mutalaah hadis kita dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Kita telah sampai di hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labah Al-Khushani Yurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Yurthum bin Nashir. Abi Tha'labah ini adalah kunyah ya. Al-Khushani adalah penisbatan kabilahnya. Yang memiliki nama asli adalah Jurthum bin Nashir. Jurthum bin Nashir adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis sebanyak 40 hadis yang sampai kepada kita. Siapa itu Jurthum bin Nashir? Salah satu sahabat Nabi yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon, ya, yang dikenal sebagai baiatur ridwan atau baiatus syajarah. Ya. Bagaimana asal usulnya baiat ridwan ini? Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama Rasulullah ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian ketika Nabi dan para sahabatnya beristirahat, ya, kemudian beredar rumor ada datang orang kafir Quraisy untuk mencegah rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Mekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi kepada orang-orang kafir Quraisy agar sekiranya kami tetap bisa melanjutkan perjalanan kami ke Mekah. Kemudian beredar rumor bahwa Utsman bin Affan meninggal di tangan orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh para sahabatnya yang di dalam sebuah riwayat dikatakan sebanyak 1.400 sahabat. Maka 1.400 sahabat itu membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjanji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar setia, ya, akan setia untuk
bersama-sama memperjuangkan agama Islam ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satunya ya sahabat Jurthum bin Nashir ini. Dan Nabi SAW menjamin bahwa orang-orang yang membaiat pada hari itu akan masuk surga. Ya. Memang kita sering mendengar bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ternyata Nabi SAW juga menjamin ada 1.400 sahabat yang ketika Nabi dibaiat di bawah pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan akan dijamin masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad di bawah pohon. Inilah yang disebut dengan Bai'atur Ridwan atau Bai'atus Syajar. Karena kejadian itu berada di bawah pohon. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang berfirman langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah langsung memberikan ridho kepada orang-orang mukmin bersama Nabi SAW pada Bai'atur Ridwan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha farada faraidah. Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban kepadamu. Fala tudayyi'uha, maka jangan menyia-nyiakannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalimat tudayyi'uha, ya. Kalimat menyia-nyiakannya atau menelantarkannya itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah at-tarku, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat, ya, mewajibkan zakat, mewajibkan puasa, mewajibkan juga haji bagi yang mampu, maka fala tudayyi'uha, maka jangan kalian remehkan, jangan kalian sia-siakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua itu. Yang pertama, makna menelantarkan adalah at-tarku, yaitu meninggalkan secara mutlak. Ketika datang seruan azan, ya, panggilan azan untuk melaksanakan salat yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita tidak boleh meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian makna yang kedua dari tudayyi'uha, yaitu dari makna melalaikan atau menelantarkan, adalah at-tahawun, yaitu melalaikan, meremehkan. Meremehkan ini ketika misalkan datang waktu sholat, maka orang yang memiliki sikap tudayyi'uha seakan-akan meremehkan, Allah masih sholat maghrib, nunggu sholat isya, ya. Itu yang dimaksud dengan meremehkan, ya, menunda-nunda waktu sholat, ya, menunda-nunda atau menghiraukan waktu azan, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melaksanakan ibadah salat yang Allah wajibkan kepada kita, atau ketika kita mendengar azan, ya, selain azan misalkan isya, kemudian subuh, kemudian zuhur dan asar, itu harus kita seriusi sebagaimana di waktu maghrib ketika kita mau berbuka. Ya, kita harus suratul istijabah, harus segera merespon seruan azan itu. Di waktu maghrib ketika kita mendengarkan azan, kita segera berbuka, membatalkan puasa kita. Ketika azan itu datang pada waktu zuhur, kita harus segera menuju ke masjid untuk bersuci menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu makna dengan tudayyi'uha, ya, maka jangan melantarkannya, yaitu bermakna at-tarku dan at-tahawun. Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha, ya. Menetapkan, Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan melampauinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan larangan atau rambu-rambu terhadap umat manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membeli suatu barang, misalkan
mobil, motor, atau handphone, atau barang-barang yang kita miliki sekarang. Ketika kita membeli barang yang baru, maka di barang baru itu pasti ada buku manualnya, ya, buku panduan cara pemakaian, kemudian kalau ada kerusakan begini cara menanganinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an juga telah memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an itu. Maka Al-Qur'an itu sebagai minhajul muslim, ya, sebagai pedoman bagi orang-orang muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Kemudian maka mengharamkan beberapa perkara, maka jangan melanggarkannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak rambu-rambu di dalam Al-Qur'an, baik dari Allah sendiri ataupun dari Rasulnya. Maka kita harus menjaga diri kita dari semuanya itu. Wala tulku biaidikum ila tahluka, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian binasakan diri kalian dalam kebinasaan, ya. Tahan diri kalian dalam kebinasaan. Kita harus menjaga diri kita, ya, menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang Allah larang untuk kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasakata an asya rahmatan lakum wa ghaira nisyan. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian. Kalimat nisyan di sini bermakna dua. Yang pertama adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Nasullaha fanasiyahum, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa seseorang itu melupakan Allah, maka Allah juga melupakan. Tidak demikian. Allah, ketika seseorang itu meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan seseorang itu. Itu makna yang pertama dari nisyan. Kemudian yang kedua adalah az-zuhul. Az-zuhul itu memang lupa yang sifatnya ada pada manusia, ya. Misalkan, oh iya saya lupa tadi naruh kunci di mana, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan nisyan, bermakna zuhul, ya. Wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum, ya. Fala tabahatsu anha. Sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa maka jangan mencarinya. Jadi sesuatu hal yang tidak dijelaskan di dalam agama kita ini, ya, utamanya dalam perkara urusan dunia, itu jangan kemudian kita tanyakan lebih detail, lebih dalam, yang kemudian itu nanti akan membuat kita menjadi terbebani. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Bani Israel, ya, ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menyembelih seekor sapi, maka pertanyaan kaumnya itu sangat banyak, sehingga kemudian malah membebani mereka sendiri. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang dapat kita bacakan pada sore hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.